Assalamualaikum, halo. Hari ini mau coba deploy Nginx di Kubernetes. Jadi kan kemarin kita sudah install Kubernetes di Ubuntu. Nah sekarang gue pengen coba deploy Nginx di Kubernetes. Ya gue kebetulan pakai yang gampang-gampang aja lah. Ini sampel udah ada. Ini. Jadi kita copy dulu ini. Kita login dulu ya ke sini ya. Login ke master. Master. Oke. Nah, kita buat bentar. Buat folder dulu ya. Nginx. Kubernetes deployment YAML paste. Udah. Nah, kita coba buka dulu di bawahnya. Salah. Sorry. Watch kubectl. Biar kita bisa lihat ya. Pod. Nggak bisa. Oke. Nah, ini maksudnya gini. Jadi gue deploy-nya di default namespace. Di sini sedikit penjelasan sih. Kalau misalnya lo nggak nge-define namespace-nya. Jadi defaultnya, jadi di sini namespace ada nah ini ada kube not list, kube public, kube system. Nah ini default ini biasanya kalau kita nggak ngedefine namespace ketika deployment atau kita create sesuatu, itu larinya ke sini, semuanya ke default. Itu sih penjelasannya. Dan kebetulan gue nggak, di sini nggak ada kan ya, di sini nggak ada namespace-nya. Ya kita coba dulu di default. Nah ini replikanya jangan 3 ya. Ini taruh aja lah 2. Ntar aja tinggal 3. Nah kita coba deploy. Get apply minf deployment. Nah langsung ke buat. Ini semuanya adanya di worker. Jadi ketika kita jalanin command ini, nanti si worker bakal create container lah di dalam sana. Biasanya lagi proses download image, terus habis itu starting. Yang lama tuh biasanya download sih, tergantung koneksi kalian sih. Oke, udah running semua. Ini biarpun udah running tapi belum jalan ya, belum bisa diakses lah. Nah makanya kita butuh yang namanya service. Di sini service-nya kita lihat. Nah, service tuh ada tipenya tuh ada 3 seingat gue. Tipe cluster, load balancing, sama node port. Nah ini kita pakai yang node port, karena node port tuh bisa diakses dari luar. Kalau misalnya modelnya kayak gini, itu biasanya dia nggak pakai kalau begini biasa defaultnya cluster IP. Kalau nggak ada nggak ada tulisan tipenya ya, itu tipenya cluster IP. Sebentar, di sini ada nggak? Kalau nggak ada kita cari. Nah ini dia. Nih node port. Node port itu bisa random, bisa juga misalnya kalian ini nggak dikasih, ini random. Nanti kita coba ya. Kita coba nih.
Kita copy dulu sebentar biar enak. Get all. Nah ini baru portnya, kita buat service-nya. Ini service default ya bawaannya. Oke, kita buat service-nya. Service links YAML. Oke, ini kita coba nggak pakai dulu. Nah, nama app-nya tadi apa ya? Bentar. Nih, ini harus sama dengan yang di situ ya, yang di service. Swiss split service. Nah, karena di sini namanya app-nya Nginx, kita ganti jadi Nginx juga. Oke. Kemudian save. Kita pakai tipenya Nord port ya. Kalau misalnya kalian nggak define ini, itu jatuhnya di cluster IP. Oke, WK lagi. Substitute ya, apply minf service. Nah, ini service-nya baru kebuat. Dan di portnya random kan 32560. Ya. Dan kalau kita akses curl TTP 10.100 ke master ya. Ini portnya 32560. Nah, ini bisa ya. Welcome to Nginx, gitu-gitu. Oke. Kurang lebih itu, atau enggak ya, yang paling dari sini lah. Nah, ini. Oke, bisa ya. Dan satu lagi tadi yang gue bilang tadi, yang service tadi kan ada define. Kalau misalnya portnya kita mau definisi langsung, bisa juga. Kubectl apply f service Nginx. Nah, ini langsung berubah ya, 3.30007. Dan ini udah gak salah ya, nggak mau kan, harus diganti dengan yang ini 10.114.3.007. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kan portnya 2 ya, misalnya dirasa kurang karena loadnya gede, kita bisa tambahin aja portnya di deployment replikasinya. Misalnya kita mau jadinya 4 gitu, biar makin asoy, gede. Nah, kita deploy ulang, deployment. Sip. Nah, ini dia bakal ngebuat lagi. Ini jalannya di sini nih. Ini node-nya. Worker 1, worker 2. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, atau kalau misalnya kalian dirasa kebanyakan, bisa juga dikurangin langsung. Misalnya jadi 3. Yang satu bakal mati. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau misalnya gue nggak mau bikin di namespace default nih, gue mau bikin namespace sendiri, misalnya namespace Archa gitu kan, create namespace Archa. Oke. Kita delete all, nggak bisa ya. Deployment terus service iya lah.
Misalnya kita mau di min and Arca. Ini Arca nih. Ini kita dalam namespace Arca. Nah, deploy-nya seperti ini. Sama aja sih. Cuman tinggal ditambahin aja Arca. Bisa juga sih di file YAML-nya kalian definisiin service, terus service-nya juga jangan lupa biar bisa diakses. Oke. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagusnya sih memang jangan taruh default sih kayak gitu. Oke. Terus apa lagi yang kira-kira yang basic yang ini ya, sama yang tadi gue bilang itu kan, kalau seandainya service-nya itu not port ya, coba kalau kalian edit ini, kita rename gitu ya, kita komen rename, dia bakal balik ke cluster IP inf service kings and Arca. Ini kan tipenya not port ya, lihat, coba kita nih, dia bakal ganti cluster IP, dan ini nggak bisa diakses keluar 80, biarpun ini port 80 tetap nggak bisa sih. Oh, ini bisa karena gue punya nginx di sini nih, grep 80. Nah, kalau service nginx gue matiin, ini beda ya, ini service nginx yang jalan di master ya, bukan di Kubernetes master ya, bukan service Kubernetes ya, bukan. Ini morning nginx, aplikasi nginx gua, ini nggak bisa tuh. Tapi kalau kita balikin lagi ke node port yang si Kubernetes tadi, rapiin dulu, cowok kan rapi orangnya, ya enggak. Nah, ganti node port. Nah, rubah jadi node port 3007. Kita balikin lagi nih, 3007. Nah, bisa ya. Sekian dari gua, segitu yang basic-basicnya, gampang kan. Paling kedepannya mungkin kita coba yang tipenya load balancer kali ya. Ini kan kita udah coba yang cluster IP, kita coba ntar tutorial yang lain, kita coba yang load balancer. Di sini ada sih ya, kita cobain besok, bukan besok ya, entah kapan. Kita cobain. Oke, paling dari gue segitu dulu. Tutorial basic deployment di Kubernetes. Kalau ada yang salah, kurang, komen aja. Nggak suka, dislike aja, terserah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.